pada saat mukim kita terbiasa untuk melaksanakan sholat yang sempurna, lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Nah, next sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga selalu mengqashar sholatnya selama di dalam safar. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Next slide-nya. Kata Ibnu Umar, sahibtu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, aku senantiasa membersamai, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan beliau. Sahabat-sahabat yang sering menyertai Rasul itu Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, itu yang sering menyertai perjalanan Rasulullah. Sahibdun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menyertai Nabi dalam perjalanan. Wa kana la yazidu fis safari ala rakaatain, dan beliau tidak menambah atas 2 rakaat. Wa Abu Bakrin, demikian juga Abu Bakar. Wa Umar, demikian juga Umar. Wa Utsman kadalik, demikian juga Utsman seperti itu juga. Nah, dari sini ada kata-kata wa kana la yazidu fis safar ala rakaatain, itu menunjukkan bahwa Nabi selalu mengqashar salatnya selama dalam safar. Beliau tidak pernah melakukan salat tam pada waktu safar. Jadi kalau sekarang ada fikih yang mengatakan bahwa safar itu ada batasan, yaitu batasannya selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari kembali sholat sempurna. Ada juga yang membatasi safar itu hanya sampai seminggu. Kalau sudah seminggu kembali sholat sempurna. Nah, menurut penjelasan hadis ini tentu bertentangan bahwa Nabi tidak pernah melakukan sholat tam di waktu safar, kecuali nanti setelah kembali lagi ke kampung halaman. Kemudian di hadis yang berikutnya, dalam versi Imam Muslim, kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, sahibtun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, aku menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falam yazid ala rakaataini, Nabi tidak pernah menambah atas 2 rakaat, hatta qabadahullahu azza wa jalla, sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Nah, penegasannya sampai di situ ya. Kemudian selanjutnya wasahibtu Abu Bakrin, aku juga menyertai perjalanan Abu Bakar, kata Ibnu Umar. Menjadi asistennya, asprinya Abu Bakar, Ibnu Umar itu. Falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullahu azza wa jalla, Abu Bakar pun tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Umar, wasahibtu Umar, aku juga menyertai bapakku Umar bin Khattab, bapaknya itu. Falam yazid ala rakataini hatta qabadahullah, Umar pun dalam safarnya beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai Allah mewafatkannya. Wasahibtu Utsman falam yazid ala rakataini hatta qabadahullahu azza wa jalla. Aku juga menyertai perjalanan Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pun tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai Allah azza wa jalla mewafatkannya. Wa qad qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh Allah telah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Nah, inilah salah satu di antara dalil yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama fikih bahwa sebenarnya qashar dalam safar itu bukan rukhsah katanya, tapi itu azimah. Bukan rukhsah, bukan sunnah, tapi itu wajib. Kenapa dikatakan wajib? Mengingat Nabi dan para sahabat-sahabatnya tidak pernah mengqashar sholat, tidak pernah melaksanakan sholat tam selama dalam safarnya. Itu ada pandangannya. Sebagian ulama seperti itu. Sama seperti pelaksanaan sholat berjamaah, kan ada yang mewajibkan, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Demikian juga qashar ini, hukum qashar itu ada yang mengatakan itu wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Dan saya lebih cenderung, kami lebih cenderung
mengambil pandangan bahwa sholat qasar di dalam safar itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena Nabi SAW selalu mendawamkan, mengkontinyukan qasar dalam sholat, qasar sholat dalam safar-safarnya, dan apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW itu merupakan sunnah bagi kaum muslimin. Insya Allah akan diberi pahala karena melaksanakan sunnah ini, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Berarti kalau kita tidak qasar dalam sholat, tidak qasar sholat dalam safar, berarti tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Juga tidak mendapatkan pahala dari mengikuti sunnah Nabi. Padahal Allah memerintahkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik. Nah, next, Pak. Jarak safar. Nah, terkait dengan jarak safar ini, ternyata Rasul tidak setiap keluar rumah. Tidak setiap keluar rumah Nabi mengqasar sholat. Tidak asal keluar gitu maksudnya. Safar itu kan asalnya jalan pergi gitu. Tapi tidak setiap pergi, tidak setiap keluar rumah Nabi mengqasar sholatnya. Seperti misalnya ketika Nabi pergi ke pemakaman Baqi, dan ke tempat terpencil untuk buang air besar. Dulu fungsi Baqi itu pertama untuk menguburkan jenazah. Yang kedua, karena itu termasuk pinggiran kota Madinah, itu tempat buang air besar. Jadi buang air besar, pergi aja ke tempat jauh zaman dulu, karena di sekitar Masjid Nabawi belum ada toilet ya. Kalau sekarang toilet udah banyak, udah 3 tingkat ke bawah. Jadi toilet di Madinah mah, di Mekah Madinah mah ke bawah, 3 tingkat ke bawah itu toilet gede-gede di situ, luas-luas toiletnya itu. Kalau dulu buang air besar itu pergilah ke Baqi, ke tempat yang terpencil gitu. Dan pada saat itu Rasulullah tidak mengqasar sholat, juga tidak membatalkan saum. Demikian juga ketika Nabi menguburkan jenazah ke Baqi, Nabi tidak mengqasar sholatnya, juga tidak membatalkan saumnya. Dengan demikian maka tidak setiap keluar rumah itu dikatakan sebagai safar, sehingga boleh mengqasar sholatnya. Akan tetapi ada jarak minimal safar, sehingga seorang bisa mengqasar sholatnya sehingga dengan jarak itu orang bisa mengqasar sholatnya. Berapa jarak minimal safar yang membolehkan seseorang mengqasar sholat? Nah, kalau kita melihat pandangan umum, ya ini kita lihat pandangan umum dulu ya. Kalau kita melihat pandangan umum yang masyhur, merupakan pandangan ulama yang umum, itu para ulama menetapkan jarak yang membolehkan qasar sholat itu sejarak 80 km sampai 85 km. Atau 80 km atau lebih ya. Itu merupakan patokan umum yang banyak digunakan, ya sering disebut dengan istilah 2 marhalah. Kemudian yang kedua 48 mil sekitar 80 sampai 90 km, dan itu dihitung dari 16 parsah. Nah, kemudian yang ketiga ada pandangan yang mengatakan bahwa itu kebiasaan dari urfun. Jadi prinsip utamanya adalah jarak yang dianggap sebagai perjalanan safar menurut kebiasaan masyarakat. Karena qasar itu merupakan keringanan. Jadi kalau menurut urfi jarak seperti itu dinilai safar, maka ya silakan qasar. Tetapi kalau secara urfi, ya secara kebiasaan, bahwa jarak tersebut belum dikatakan safar, jarak segini mah itu mah cuman jalan biasa aja, ini udah kebiasaan sehari-hari dan tidak mau mengambil qasar, ya silahkan. Nah, tapi kita lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saya cantumkan hadis ini tentang perjalanan Rasul ketika mau berangkat ibadah haji dari Mekah ke Madinah. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik
radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra bil Madinah arba'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duhur di Madinah arba'an, 4 rakaat. Wa shalal asra bi Dzulhulaifah rakaataini. Kemudian setelah itu berangkat ke Zulhulaifah, maksudnya mau berangkat ke Mekah tapi singgah dulu di Zulhulaifah untuk ihlal ihram. Karena mikot untuk penduduk Madinah itu tempatnya adalah di Zulhulaifah. Dan di situ Nabi sudah melaksanakan sholal asra bi Zulhulaifah. Nabi sholat asar di Zulhulaifah itu rakaataini, 2 rakaat. Qala Anas bin Malik berkata, wa ahsibuhu bata biha hatta asbaha. Dan aku mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mabit, maksudnya nginep dulu di sana di Dzulhulaifah hingga subuh. Jadi subuhnya baru berangkat menuju ke Mekah. Karena Rasul itu tidak senang melakukan perjalanan di malam hari. Beliau lebih senang melakukan perjalanannya di pagi hari. Nah, di sini saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, Dzulhulaifah itu adalah mikot penduduk Madinah. Nabi sholat di Dzulhulaifah 2 rakaat karena beliau sudah berada dalam safar. Kenapa Nabi melakukan sholat itu? Karena Nabi sudah berada dalam keadaan safar. Kata pensyarah Sunan At-Tirmidzi, Dzulhulaifah itu berjarak 3 mil. 3 mil dari Madinah. Menurut pendapat yang paling sahih. Tapi menurut pendapat yang lain, jarak Madinah dan Dzulhulaifah itu jaraknya 6 mil. 6 mil dari Madinah. Ketentuannya 1 mil kurang lebih 1.748 meter. Kalau jarak antara Madinah dan Dzulhulaifah 6 mil, berarti 6 kali 1.748 meter sama dengan 10 kilometer 10 kilo 448 meter. Nah, ini jarak kalau mengambil 6 mil. Tapi kalau jarak yang 3 mil, mengambil pendapat ulama yang menyebutkan jaraknya 3 mil, berarti 3 mil sama dengan 3 kali 1.748. Berarti sama dengan 5.000 atau 5 kilo 244 meter. Nah, sedangkan satu farsah kurang lebih 8 kilometer atau 4,57 mil. Nah, jarak-jarak ini tentu saja itu jarak garis lurus gitu ya, Pak. Jadi jarak yang disimpulkan oleh para ulama fikih, oleh para sahabat di dalam hadis ini itu adalah jarak garis lurus, bukan jarak yang belok-beloknya gitu. Tidak termasuk yang belok-belok, yang muter, naik flyover, turun, bolak-belok keliling, tidak termasuk itu. Karena saya ketika sedang i'tikaf di Masjid Nabawi mencoba mengukur ya. Saya masuk ke Masjid Rasulullah, ke Masjid Asri zaman Rasul yang 3.000 meter persegi itu. Kemudian duduk di samping Raudhoh, ya, pembatas Raudhoh. Ini Raudhoh yang dibatasi, saya duduk di samping persis. Dan kemudian saya coba buka Google Map. Ya, itu kan akurat sekali Google Map itu. Apalagi yang pakai satelit ya Google Map-nya. Saya tulis Masafatul Madinah wa ila Dzulhulaifah. Perjalanan dari Madinah ke Dzulhulaifah. Ternyata jaraknya itu 13 sampai 14 kilometer. 13 sampai 14 kilometer. Dan itu saya lihat dari satelitnya, dari gambar satelit itu jarak yang belok-belok. 13 sampai 14 kilometer. Berarti yang ditetapkan oleh para ulama di sini, jika 3 mil berarti 5 kilo 244 meter. Kalau 6 mil 10 kilo 448 meter, ini ambil jarak garis lurus ya. Nah, minimal kalau kita ambil kesimpulan jarak minimal dalam jarak perjalanan seperti ini, itu kita sudah diperbolehkan untuk mengambil rukhsah di dalam rukhsah salat di dalam safar. Nah, baik, satu lagi ada penjelasan tambahan.
Nah, lebih tegas lagi diperkuat oleh hadis berikut ini. Apakah jarak antara Madinah dan Dzulaifah itu 3 mil atau 6 mil? Dalam hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, qala an Ibni Umar qala tuqsarus salatu fi masirati salasati amyal. Kata Ibnu Umar, salat itu boleh dikosor pada jarak perjalanan 3 mil. 3 mil berarti jarak minimal 3 mil, atau seukuran tadi 3 mil itu adalah 5 kilo. 3 mil itu 5 kilo, 244 meter, itu sudah boleh kita mengambil qasar di dalam sholat. Qala Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, "Fazahabu ila anna aqalla masafatil qasri salah satu amyal." Para ulama berpendapat bahwa jarak minimal untuk mengqasar sholat adalah 3 mil. Qala fil Fathi, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, wa huwa as-sahhu hadisin warada fi dzalika wa asrahu. Itu adalah hadis yang paling sahih dan paling sharih dan paling jelas mengenai masalah ini. Nah, sampai di sini kita menemukan penjelasan yang kuat ya, bahwa jarak minimal yang membolehkan seorang qasar dalam safar itu adalah sejarak 3 mil atau 5 kilo 244 meter. Next. Berapa lamanya safar? Berapa lamanya safar? Lamanya safar yang membolehkan seseorang mengqasar sholatnya. Nah, di sini juga beragam ya. Kalau kita lihat, ada yang membatasi 3 hari, ada yang membatasi 4 hari, ada yang membatasi 5 hari. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencantumkan beberapa hadis yang bervariasi. Yang pertama, hadis menyebutkan waktu safar itu 10 hari. Kata Ishaq dari Anas, kami keluar bersama Nabi dari Madinah menuju Mekah, kemudian kami sholat 2 rakaat, sampai kami kembali lagi ke Madinah. Lalu Yahya bin Abi Ishaq bertanya, "Aqumtum biha syai'an?" Berapa lama kamu tinggal di Mekah waktu itu? Qala aqamna biha asyron. Kami tinggal di Mekah selama 10 hari. Jadi selama 10 hari Rasulullah terus-menerus melaksanakan qasar dengan para sahabatnya sampai kembali ke Madinah. Hadis berikutnya. Next. Hadis berikutnya menyebutkan 19 hari. 19 hari sama seperti orang yang itikaf ya. Yang itikaf itu kan rata-rata 19 hari di Mekah Madinah. Kata Ibnu Abbas, lama fatahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Makkah aqama fiha tisa asyra. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Futuh Mekah, beliau tinggal di sana selama 19 hari hatta yusalliya rakaatain. Dan beliau sholat terus-menerus 2 rakaat selama 19 hari ini. Tidak pernah Nabi melakukan sholat tam. Jadi kalau kita ke Mekah ke Madinah pun dalam tujuan haji, dalam tujuan umroh, dalam tujuan apapun berkunjung, maka selama di sana sampai belum pulang, terus-menerus kita melakukan qasar, itulah yang sesuai dengan sunnah. Kemudian hadis ketiga, next. Ini hadis ketiga ini menjelaskan ada perjalanan yang waktu dalam safarnya 4 bulan atau 2 bulan. Wah, luar biasa tuh, 4 bulan atau 2 bulan. Beritanya dari Sumamah bin Surahil. Kata beliau, kami keluar bersama Umar bin Khattab, bersama Ibnu Umar. Kemudian aku bertanya, "Mas sholatul musafir?" Aku keluar menuju Ibnu Umar, lalu bertanya, bagaimana cara sholat orang yang sedang safar? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, rokaatain. Sholat orang yang sedang safar itu 2 rakaat, illa sholat al-maghrib salasan. Kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Fakultu ara'aita in kunna bizil majaj. Bagaimana pendapatmu jika kami berada di Dilmajaj? Kata Ibnu Umar, wa ma dil majaj?
Apa dia majaz itu? Kutu makanun najma'u fihi, tempat kami berkumpul, wa nabi'u fihi, dan tempat kami berjual beli. Jadi kalau sekarang mah trade center gitu di majaz itu. Kalau di Bandung mungkin Pasar Baru gitu. Kalau di Jakarta Tanah Abang gitu. Penjualnya banyak dari luar kota. Dari luar kota berhari-hari di situ, berbulan-bulan di situ berdagang, sudah dapat hasil baru pulang gitu. Itu trade centernya Madinah. Yang kadang kata Sumamah bin Surahbil, namkusu isrina lailah. Kadang kami tinggal di Dilmajaz itu 20 malam, al-khamsata asyara laila, atau 15 malam. Qala ya ayuhar rajul, maka Ibnu Umar menjawab, ya ayuhar rajul, wahai laki-laki, kuntu bi Azerbaijan, aku tinggal di negeri Azerbaijan. La adri, aku lupa lagi, aku tidak tahu. Asyurin aw syahrain, apakah 4 bulan atau 2 bulan. Fara'aituhum yusalluna rok'atain. Aku melihat mereka para sahabat Nabi sholat 2 rakaat 2 rakaat. Padahal mereka tinggal 4 bulan atau selama 2 bulan. Nah, kemudian yang terakhir dalam pasal ini, Ibnu Umar menegaskan, An-Nabna Umar aqama bi Azerbaijan sittata ashhurin yaksurus salah. Bahwa Ibnu Umar tinggal di negeri Azerbaijan selama 6 bulan. Yaksurus salah, dan selama 6 bulan itu terus-menerus mengkosor sholatnya. Nah, ini luar biasa ya. 6 bulan tinggal di Azerbaijan dalam perjalanan dakwah, karena Rasul dulu mengutus para sahabat itu ke berbagai wilayah, ke berbagai negara yang belum tersentuh oleh ajaran Islam. Ke Mesir, ke Yaman, ke Palestina, ke Azerbaijan, ke kemana-mana, disebar ke berbagai negara. Nah, satu saat Ibnu Umar diutus ke Azerbaijan untuk berdakwah, tinggallah di Azerbaijan selama 6 bulan. Maka selama itu Ibnu Umar terus mengqashar sholat. Nah, dari hadis-hadis yang menjelaskan secara bervariasi ini menunjukkan bahwa qashar dalam safar itu waktunya tidak terbatas. Selama kita dalam safar dan belum kembali ke kampung halaman, disunahkan untuk melaksanakan qashar. Kemudian, next. Tata cara sholat jama' dan qashar. Ya. Kaifiat jama' dan qashar. Nah, tentu saja ini kaifiat ketika sudah berada di dalam safar ya. Jadi yang pokok di dalam safar itu kita disunahkan qashar, meringkas saja. Tetapi boleh juga jama' gitu. Ini persoalan tambahan ya. Jadi bab qasharnya sudah tamat ya, sudah selesai dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke jama' dan qashar. Karena di dalam safar ataupun mukim itu ada syariat jama'. Nah, pertama jama' di dalam safar. Jama' dan qashar ketika safar. Apabila seorang sudah masuk safar, kalau belum safar, nah tentu ketentuannya belum ada sunnah apa-apa, belum ada qashar sebelum safar itu. Kita baru berniat untuk berangkat ke satu kota, tapi belum pergi, itu belum ada qasharnya. Nah, setelah dalam safar, seorang sudah mendapatkan rukhsah qashar plus juga jama'. Bagaimana caranya? Nah, kaifiat jama' dan qashar di dalam safar. Sekali lagi, di dalam safar. Dijelaskan oleh Mu'ad bahwa Nabi SAW kana fi ghazwati Tabuk. Nabi berada pada perang Tabuk. Sudah berkemah di sana, sudah berkemah di perang Tabuk. Idartara qabla an taziga syamsu akhara dhuhra hatta yazma'aha ilal asri yusalli ima jami'an. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, jam 10, jam 11 misalnya, beliau mengakhirkan zuhur, kemudian menjamaknya dengan asar, dengan jamak takdim. Tetapi wa idar tahala ba'da zaigi syamsi shalla dhuhra wal asr jami'an summa saro.
Tapi apabila beliau berangkat setelah tergelincir matahari, setelah masuk waktu zuhur, beliau menjamak zuhur dan asar pada waktu zuhur dengan jamak takdim. Kalau yang tadi jamak takhir ya, mohon maaf itu salah ketik. Dalam kurungnya tadi jamak takhir yang pertama. Jadi zuhur diakhirkan ke asar, namanya jamak takhir. Nah, kalau zuhur diakhirkan kalau asar ditarik ke zuhur itu jamak takdim. Wa kana idar ta'ala qoblal maghrib akharal maghrib hatta yusallihi mama al-isya. Lalu beliau apabila berangkat meneruskan perjalanan juga demikian, berangkat sebelum maghrib sehingga menjamaknya dengan isya. Dan apabila idar ta'ala ba'dal maghrib ajjalal isya fasalaha ma'al maghrib. Apabila beliau menjamak dengan maghrib, yaitu dengan jamak takdim, beliau mengakhirkan apabila beliau berangkat setelah maghrib, beliau mensegerakan isya atau melakukan jamak takdim, menarik isya ke maghrib. Nah, ini tata cara di dalam safar. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik, karena Nabi idar tahala ayazma baina salatain fis safar. Bila Rasulullah akan menjama antara dua salat dalam safar, akhara dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil asri. Beliau mengakhirkan duhur sehingga masuk waktu asar. Summa yajma'u bainahuma, kemudian Nabi menjamak keduanya. Nah, itulah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi memang kalau sudah masuk waktu, ketika berangkat kita sudah masuk waktu, Nabi itu suka memprioritaskan untuk jamak takdim saja. Disegerakan, sholat yang belum datang disegerakan, dikerjakan. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang terjadi nanti dalam perjalanan. Kemudian azan dan iqomah. Apakah dalam safar ada azan dan iqomah? Nah, menjamak dalam safar tetap ada azan dan iqomah. Di sini ada dua hadis ya. Ada dua hadis. Ada yang mengatakan azan satu kali, kemudian qomat satu kali. Ada juga yang mengatakan azan satu kali, qomat dua kali. Maka tentu kita lebih utama mengambil hadis yang mengatakan azan satu kali dan qomat dua kali. Sehingga sholat itu tetap dipisah, ada iqomahnya. Hadisnya yang pertama dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salataini bi Arafah. Nabi sholat dua rakaat di Arafah, yaitu sholat duhur. Bi azanin wahid wa iqomatain, dengan satu azan dan dua qomat. Jadi sholat dua sholat, bukan dua rakaat. Sholatain, sholat dua kali dua sholat, yaitu sholat duhur dan asar di Arafah. Karena Nabi waktu itu tidak melaksanakan sholat Jumat, sebab bertabrakan dengan kaifiyat wukuf. Nabi melakukan sholat duhur dan asar di jama takdim. Dengan satu kali azan dan satu kali qomat. Kemudian, wa'atal Muzdalifah. Lalu Nabi datang ke Muzdalifah, singgah dulu di mabit di Muzdalifah, fasala bihal maghrib wal isya bi azanin wahid wa iqomatain. Nah, di Dzulhulaifah pun Nabi melakukan sholat maghrib dan isya dengan satu kali azan dan dua qomat. Walam yusabbi bainahuma. Nabi tidak bertasbih, maksudnya tidak melaksanakan sholat sunnah, juga tidak berzikir. Walam yusabbi, tidak baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Juga tidak melaksanakan sholat sunnah di antara dua sholat itu. Selesai sholat, summat tojahat tatolal fajr. Selesai sholat, Nabi berbaring sampai terbit fajar. Jadi dalam sholat jamak qashar itu tetap ada azan dan iqomah. Azannya satu kali, karena kalau azan cuma penanda waktu sholat ya. Kenapa satu kali? Karena itu hanya penanda menunjukkan masuknya waktu sholat. Sedangkan iqomah itu menunjukkan didirikannya sholat. Oleh karena itu lebih utama kita mengambil setiap sholat ada qomatnya. Qomat untuk sholat duhur, qomat pagi nanti untuk sholat asar. Next.
Nah, ini udah tadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat maghrib udah ya dianggap sudah karena sama isinya. Nah, kemudian sekarang musafir menjadi imam bagi yang mukim. Apakah boleh seorang musafir menjadi imam bagi yang mukim? Nah, kalau dipersilahkan, boleh-boleh saja seorang musafir menjadi imam bagi orang yang mukim. Hanya saja nanti tetap tidak merubah status musafirnya atau tidak merubah hukum safarnya. Bagi seorang musafir tetap disunahkan untuk qasar, walaupun dia posisinya menjadi imam. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar berkata, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma idza qadima Makkah, apabila beliau datang ke Mekah, shalla bihim rakaatain. Ibnu Umar salat mengimami mereka 2 rakaat. Summa yaqulu, kemudian Umar selesai 2 rakaat berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimmu salatakum, sempurnakan salat kalian, fa inna qaumun safrun, karena kami ini adalah kaum yang sedang safar. Jadi boleh saja musafir menjadi imam di masjid kaum muslimin, di masjid mukimin, di masjid penduduk setempat, tapi tetap tidak merubah sunnah untuk melakukan qasar. Dan selesai 2 rakaat, dilanjut nanti menyampaikan peringatan untuk supaya melanjutkan sholatnya. Atau sudah di calling ya, nanti ada imam yang ditunjuk untuk melanjutkan menjadi imam dan musafir itu bergeser. Kemudian masalah berikutnya, next. Qasar saat sholat bersama imam. Apakah ketika kita qasar salat bersama imam yang mukim? Nah, kalau kita bermakmum kepada imam yang mukim, apakah kita ikut apakah kita tetap qasar atau kita ikut tam? Nah, dalilnya berikut. Musafir jika bermakmum kepada imam yang mukim, maka dia mengikuti salat imam yang mukim. Bukan berarti tidak qasar. Jadi yang harus digarisbawahi, bukan berarti tidak qasar, tapi mengikuti apapun yang dilakukan oleh imam. Kenapa? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam takbir, makmum takbir, imam ruku, imam sujud, makmum sujud, imam sholat 4 rakaat, makmum pun ikut 4 rakaat. Hadisnya berdasar hadis Musa bin Salamah. Qala Musa bin Salamah kunna ma'abni Abbas. Aku dulu pernah bersama-sama dengan Ibnu Abbas safar di Makkah atau tinggal di Mekah. Faqultu, aku berkata, iza kunna ma'akum shallaina arba'an. Apabila kami bermakmum kepada kalian, wahai penduduk Mekah, kami sholat 4 rakaat. Tapi wa iza raja'na ila rihalina shalla rakaatain. Tapi apabila kami kembali ke tempat persinggahan kami, ke tenda kami, ke kemah kami, ke kontrakan kami, ke apartemen, ke hotel, shalla rakaatain, kami sholat 2 rakaat. Qala Musa bin Salamah berkata, sunnatu abil Qasim, ini adalah sunnah Abu Qasim, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam mukimin yang melaksanakan sholat tam, maka konsekuensinya kita ikut tam. Baik kita bermakmum dari awal, dari takbiratul ihram sampai selesai, ataupun kita masbuk. Katakanlah masbuk hanya dapat 1 rakaat. Karena kita sudah berniat untuk bermakmum, maka berkonsekuensi atau ada konsekuensi untuk melanjutkan, menyempurnakan tetap 4 rakaat. Karena niat awal sudah bermakmum. Next. Barang siapa yang meniatkan tinggal pada satu negeri kemudian menikah, barang siapa yang meniatkan tinggal pada satu negeri kemudian menikah, maka sholatlah seperti sholat orang yang mukim. Nah, ini datang ke satu negeri, kemudian dapat jodoh di sana, menikah. Maka itu gugurlah hukum safar. Hal ini pernah dilakukan
oleh Utsman bin Affan. Next. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan sallallahu alaihi wasallam ya, salah copy paste saya. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu shalla biminan arba'a rakaatin. Bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina 4 rakaat. Ketika Utsman sedang beribadah haji, wukuflah di Mina. Tiba-tiba Utsman melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya, datang maksudnya safar. Ketika safar ke Mekah, Utsman bin Affan di Mina melaksanakan sholat 4 rakaat. Fa'an karena su'alaihi, orang-orang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan. Kenapa kamu sholat 4 rakaat? Anda ini kenapa sholat 4? Kan kita sedang musafir. Faqala, maka Utsman berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni ta'ahaltu bi Makkah mundu qadimtu. Sesungguhnya aku telah menikah di Mekah ketika pertama kali aku datang. Jadi pertama kali datang ke Mekah, ketemu dengan seorang wanita, dan kemudian menikah. Ketemu jodohnya, menikah di Mekah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ahala fi baladin, barang siapa yang menikah pada satu negeri, fayusalli salatal mukim, maka salatlah seperti salat orang yang mukim. Nah, jadi safar itu ada pembatalnya. Ada yang membatalkan safar kita. Apa yang membatalkan safar kita? Yang membatalkan safar kita itu adalah menikah. Jadi bapak atau ibu pergi ke Mekah, di Mekah dapat jodoh, maka itu bukan lagi seorang musafir. Hukumnya sama dengan mukim, karena kita dapat jodoh di Mekah atau di tempat safar. Next. Nah, kemudian masalah berikutnya, bolehkah jamak di tempat sendiri? Nah, dalam konteks meringankan umat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan melakukan jamak di tempatnya sendiri. Jadi boleh, hanya saja jamak di tempat sendiri itu khusus jamak takhir, tidak boleh jamak takdim. Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bil Madinah sab'an wa samanian. Nabi salat di Madinah 7 dan 8. Maksudnya 7 dan 8 adalah az-zuhra wal asra. Salat duhur dan asar 8 rakaat. Wal maghrib wal isya, salat maghrib dan isya 7 rakaat. Itu maksud 7 dan 8. Jama'a baina zuhri wal asri wa bainal maghrib wal isya bil Madinah. Rasulullah menjama antara zuhur dan asar dan menjama antara maghrib dan isya bil Madinah, ketika berada di Madinah. Madinah itu kampung halaman beliau. Min ghairi khaufin, bukan karena takut, wala matorin, dan bukan karena hujan. Karena kalau hujan kan Rasulullah itu biasa suka menyuruh sahabat untuk tidak ke masjid kalau dalam keadaan hujan, karena waktu itu sangat berbahaya. Qila Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, ma arada bidzalik, apa maksud Rasulullah mencontohkan menjama takhir di dalam mukim ketika berada di kampung halaman? Qala arada alla yukhrija ummatahu, Nabi bermaksud agar tidak memberatkan umatnya. Nah, jadi kalau kita memang terdesak, kepepet waktu, tidak sempat melaksanakan sholat duhur, boleh dijamak takhir ke asar. Tapi jamak takhir plus tam, tidak boleh ada qasar ya, karena bukan dalam safar. Kemudian kepepet nanti sholat maghrib boleh dijamak takhir ke isya dengan cara jamak dan tam, bukan jamak dan qasar, tapi jamak dan tam. Sebab di kampung halaman itu tidak berlaku hukum qasar. Next. Nah, yang terakhir, salat bagi seorang musafir, bolehkah salat di atas kendaraan? Nah, salat di atas kendaraan itu tidak ada dalilnya.
kecuali memang kita tidak bisa turun. Nah, hadisnya next. Hadisnya riwayat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsuma tawajjahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam safar di atas kendaraan. Beliau menghadap ke arah mana saja kendaraan itu mengarah. Jadi dalam kendaraan mah tidak harus pusing-pusing mencari kiblat. Kenapa tidak akan lurus? Tidak akan lurus. Kita tidak akan rusdul kiblah, tidak akan akurat untuk menghadap kiblat karena kendaraan itu akan mengikuti arah jalan, kadang miring, kadang maju, kadang membelakangi gitu. Maka sholat di atas kendaraan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Kemudian yang kedua, untuk sholat malam Rasulullah secara sengaja sering melaksanakan sholatnya di atas kendaraan. Berdasar hadis dari Amir bin Rabi'ah, beliau mengabarkan, akbarhu anna abahu akbarhu, sesungguhnya ayahnya mengabarkan, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli sabhata bilail, bahwa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam safar. Ala dohri rohilati, di atas kendaraannya, aisu tawajjahat, menghadap kemana saja kendaraan itu berarah. Jadi untuk sholat malam atau sholat sunnah secara umum, misalnya sholat duha, ya, sholat tahajud, itu Nabi secara sengaja biasa sholat di atas kendaraannya. Nah, kita juga bisa nyontek gitu, bisa meniru. Kita berangkat keluar kota, naik bus, naik kereta, naik pesawat terbang. Biasanya kan di dalam perjalanan walaupun malam hari itu sudah suka sulit tidur. Tidur juga cuman sebentar-sebentar, nggak sampai pules. Nah, maka lebih baik kita tetap menjaga sholat sunat. Sudah masuk jam 3 malam, kita bangun, wudhunya dengan tayamum, sholat saja di atas bus, di atas kereta, di atas pesawat. Nanti waktu duha, masuk waktu duha, kalau bisa wudhu dulu, kalau tidak ada bisa tayamum, kita sholat di atas kendaraan. Karena Nabi sering mencontohkan sholat sunnah di atas kendaraan, itu biasa dilakukan oleh Nabi. Nah, adapun sholat wajib, next, ini saya berikan catatan. Nah, catatan dari hadis ini, dari poin ini, tidak ada keterangan sholat wajib di atas kendaraan, kecuali apabila tidak dapat turun dari kendaraan itu. Maka sholatlah dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu mengarah, karena sholat itu tetap harus dikerjakan. Jadi, kalau Nabi untuk sholat wajib selalu mengusahakan turun. Kenapa? Karena kendaraan yang digunakan oleh Nabi itu kendaraan pribadi. Jadi kita juga yang membawa kendaraan pribadi bisa singgah di rest area, bisa singgah di masjid, atau bebas saja singgah di tanah lapang, sholat dulu di situ, di darat. Nah, kalau ternyata tidak bisa turun, maka boleh sholat di atas kendaraan. Nah, tapi kalau sholat sunnah secara sengaja dilaksanakan di atas kendaraan, ini adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan sholat yang dilakukan oleh orang yang musafir. Nah, saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan yang mau atau hal-hal yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan tentang safar, boleh silahkan tentang sholatnya ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut. Silakan. Oke, Pak Ustadz. Silakan Pak Yusuf di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Seng. Pak Ustadz, ini jadi lengkap ya bagaimana rusuh yang diberikan Allah pada kita berkaitan dengan ibadah sholat. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan mengenai qasar dan jamak. Nah, tapi barusan disinggung juga mengenai rusuh tayamum. Pak Ustadz, mohon dijelaskan bahwa
bahwa ketika kita safar, walaupun ada air, walaupun ada air dan kita sehat, itu diperkenankan juga kita untuk melakukan tayamum. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Eh, terkait dengan rukhsah tayamum di dalam safar ini ada dua pendapat ya. Jadi pertama ada yang mengatakan rukhsah tayamum dalam safar itu jika tidak ada air. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa rukhsah tayamum dalam safar itu ada air atau tidak ada air, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, itu tetap di rukhsah. Nah, kami cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan bahwa rukhsah tayamum dalam safar itu berlaku secara mutlak. Berlaku secara mutlak, bukan karena tidak ada airnya, bukan karena sakitnya, tapi itu karena safarnya, begitu. Jadi rukhsah dalam tayamum dalam safar itu berlaku secara mutlak, bukan karena tidak ada air, bukan karena sakit, tapi karena safarnya. Nah, merujuk kepada firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abidis sabil hatta tagtasilu. Wa in kuntum mardo, kata Nabi, jika kata Allah ya, firman Allah, wa in kuntum mardo, jika kamu dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, aw ja'a ahadum minkum minal ghaid, atau kamu pulang buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kamu bercampur dengan istri, falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang bersih, atau dengan benda-benda yang diyakini ada debu di permukaan bumi ini, famsahu biwujuhikum wa aidiakum, usap pertama wajah kamu, kemudian yang kedua tangan kamu dari pergelangan sampai ujung. Jadi sunat tayamum itu dari pergelangan sampai ujung, bukan dari sikut. Karena ketika kata yad diungkap dalam Al-Quran itu menunjukkan dari pergelangan sampai ujung jari plus telapak tangan. Tapi kalau ada batasan biasanya disebut sampai sikut. Fagsilu aidiakum ilal marofik. Usap tanganmu sampai sikut. Nah, di sini bahasanya wa aidiakum itu tidak ada batasan. Artinya kalau disebut secara mutlak berarti sampai pergelangan. Seperti asariqoh wasariqoh faqta'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki atau perempuan potong tangannya. Nah, tangan di sini dipotongnya sampai pergelangan. Jadi sunnah tayamum itu bukan sampai sikut, tapi sampai pergelangan. Nah, dari ayat ini maka dapat diambil kesimpulan. Pertama, alasan rukhsah tayamum itu bagi orang yang sakit. Walaupun air ada banyak, tapi dia sakit, tidak bisa tersentuh oleh air, maka disunahkanlah untuk melaksanakan tayamum. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan, ada air atau tidak, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan sehat apalagi sakit, itu disunahkan tayamum. Nah, hanya saja memang selama ada air, lebih utama wudhu. Nah, ini khusus ya untuk tayamum. Jadi dalam safar, orang yang musafir boleh tayamum, tetapi selama ada air, diutamakanlah berwudhu. Nah, begitulah yang disunahkan oleh Nabi dalam perjalanan perang ya. Ternyata air ada, Nabi berwudu. Air tidak ada, diutamakan tayamum. Tapi pada dasarnya ada air atau tidak ada air, kebolehan ini rukhsah secara mutlak. Kemudian yang ketiga, jika memang tidak mendapatkan air sama sekali, itu mah wajib tayamum. Kalau tidak ada air sama sekali, maka dia wajib dengan cara bertayamum. Nah, jadi itu merujuk dalilnya ke surat An-Nisa ayat 43, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Mas Heng, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silakan, bilang barangkali mau bertanya. Ya, saya Ustadz dari Cebu. Melaksanakan sholat jamak takhir setelah kita perjalanan, tapi dilaksanakan di rumah
Jadi posisi kita sudah di rumah, tidak safar lagi. Apakah diperkenankan? Karena ada yang berpendapat itu kan sudah di rumah, tidak posisi safar. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi jamak takhir setelah kita sampai ke rumah. Iya. Nah, sekali lagi saya beri garis bawahi. Jadi ada jamak qasar, ada jamak tam gitu, Pak. Ada jamak Ya. qasar, ada jamak tam. Jamak qasar itu hanya berlaku dalam safar. Jamak qasar hanya berlaku di dalam safar. Nah, di dalam safar diperbolehkan jamak qasar baik takhir ataupun takdim. Jadi diberi kebebasan yang sangat luas ya. Bisa di jamak takhir, bisa juga di jamak takdim plus qasar. Nah, sedangkan jamak tam itu diperbolehkan di kampung halaman, sudah tiba di kampung halaman, tapi hanya takhir saja. Tidak boleh ada takdim. Dalilnya tadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menurut informasi dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah sholat di Madinah 7 dan 8, yaitu 7 sholat maghrib dan isya, kemudian 8 sholat duhur dan asar. Tetapi kondisinya saat itu Nabi menjamaknya dengan jamak takhir, jadi diakhirkan. Sholat duhur dan asar dilakukan di waktu asar. Salat maghrib dan isya dilakukan pada waktu isya. Jadi kalau seandainya Bapak pulang dari perjalanan kemudian tidak sempat melaksanakan sholat di perjalanan, mengambil rukhsah jamak qasar di perjalanan, maka setelah tiba di kampung halaman boleh kita melakukan jamak takhir. Tapi tidak boleh melakukan jamak takdim. Kenapa? Karena di kampung halaman mah ya kondisinya sudah dalam kondisi yang nyaman gitu, sehingga rukhsah yang luas itu sudah tidak diberikan lagi. Jadi caranya jamak takhir, tidak boleh qasar. Kenapa? Karena masa safar sudah habis. Seorang dikatakan safar itu adalah minal hador ilal hador, setelah berangkat dari kampung halaman sampai kembali. Berangkat dari kampung halaman dengan jarak sejauh minimal 5 kilo, 5 kilo lebih sedikit tadi kalau menghitung dari parsah 1445 ya. Kemudian sampai ilal hador, kembali lagi ke kampung halaman. Berarti sudah tiba di kampung halaman, di tempat tinggal sendiri, sudah tidak ada lagi qasar. Nah, tapi kalau kita tidak sempat menjalankan sholat jamak dan qasar di mukim, masih ada dibolehkan menjamak takhir tam di kampung halaman sendiri. Gitu ya, Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Kali ada yang lain, silakan. Enggak? Kalau Ya, masih ada. Ini masih cukup. Tanya jawab, boleh juga dikembangkan ke hal yang lain, silakan. Ya. Kalau masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan fikih ibadah juga diperbolehkan, bukan hanya qasar. Pak Kris Nadi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan jarak safar tadi yang dikatakan sekitar 5 mil atau 6 mil gitu ya. Atau sekitar 5 atau 5 lebih atau 10 kilometeran. Itu yang kita umum yang biasa kita kenal kan, ada yang mengatakan 80 kiloan atau 70-80 kiloan kilometer. Itu dalilnya saja. Itu yang umumnya, yang sering kita haji mungkin. Terus yang kedua, suaranya agak timbul tenggelam, Pak. Ya, yang pertama itu mengenai jarak batasan waktu safar. Tadi kan diterangkan jaraknya yang 3 mil atau 6 mil. Ya. Itu sekitar di kilometer sekitar 5 lebih atau 10 kilometeran itu. Nah, itu yang umum yang sering kita dengar kan, yang biasa kita dengar itu sekitar 80 kilometer. 80-an lah gitu. Itu dalilnya dari mana ya? Mungkin tolong dijelaskan itu. Ya. Yang kedua, pelaksanaan safar itu di Jumat
kan tidak ada untuk misalkan untuk yang safar. Gitu. Misalkan ikut salat Jumat, kemudian di dalam perjalanan, kemudian di kosor atau di kosor gitu, dengan jamaah tadim atau dengan salat asarnya, itu gimana hukum? Apakah ada seperti itu? Ya itu dulu. Ya. Itu ya Pak, udah. Ya, yang pertama terkait jarak 80 sampai 90 itu paham atau fikih yang masyhur, fikih yang umum, ya mayoritas ulama berpandangan bahwa apabila kita sudah melakukan perjalanan sejarak 80 sampai 85 km atau sejarak 16 parsah itu baru diperbolehkan untuk mengambil rukhsah qashar di dalam safar. Pertanyaannya apa dalilnya? Ya, justru ini tidak ada dalilnya, Pak. Jadi membatasi jarak safar yang membolehkan qashar harus sejarak 80 sampai 90 kilo, ini tidak ada dalil sama sekali. Kalaupun mau menggunakan dalil perjalanan Mekah-Madinah, perjalanan Mekah-Madinah itu lebih dari 80 kilo, lebih dari 90. Perjalanan Mekah-Madinah itu jaraknya 450 km. Kan? Karena saya pernah mendengar juga pendapat ulama yang menetapkan harus ada jarak 80 sampai 90 itu karena ketika Nabi melakukan qashar di Dzulhulaifah atau di Masjid Abyar Ali, itu bukan mau ke Abyar Ali katanya, tapi mau ke Mekah. Karena itu bukan merupakan batas minimal harus dibolehkan segitu, karena niatnya mau ke Mekah. Nah, tapi kalau kita lihat jarak Mekah-Madinah bukan 80 apa 90, tapi 450 kilo. Nah, artinya terkait dengan jarak, pendapat ulama yang mengatakan jarak boleh qashar harus 80 atau 90, ini saya belum menemukan dalilnya. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada dalil sama sekali, itu hanya pendapat yang didasari kepada ikhtiyaton. Pendapat yang didasari pada kehati-hatian. Nah, tapi tentu saja dalam pelaksanaan syariat itu pada intinya kita adalah iktida ubin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pokok dalam pelaksanaan syariat itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang mengikuti sunnah Nabi itu yu'jaru bi fi'li, dia akan mendapat pahala dengan mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita dalam Quran, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Maka disunahkan itu. Jadi kembali kepada hadis yang sahih, jarak yang membolehkan qashar itu adalah sejarak perjalanan Madinah Dzulhulaifah, dan itu jarak minimal, ya. Jarak syar'i minimal. Kemudian yang kedua terkait dengan jamak Jumat dengan duhur, Jumat dengan asar dalam safar kita. Ini kalau tidak salah tangkap karena tadi timbul tenggelam suaranya. Apakah diperbolehkan menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Tentu saja tidak diperbolehkan, karena Jumat dan duhur ini berbeda status. Yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjama itu adalah jama antara duhur dan asar. Selalu jama duhur asar, baik jama takdim ataupun jama takhir. Nah, akan tetapi jama antara Jumat dan duhur ini tidak ada dalilnya sama sekali, meniatkan untuk menjama antara Jumat dan duhur. Nah, tetapi pada prinsipnya apabila memang kita dimungkinkan akan terdesak waktu, akan kesulitan menjalankan sholat asar, diperbolehkan melakukan sholat asar di waktu duhur. Dengan prinsip bahwa
jama itu pada dasarnya melaksanakan sholat di luar waktunya. Jama takdim itu melaksanakan asar di waktu duhur. Kemudian jama takhir melaksanakan duhur di waktu asar. Demikian juga maghrib di waktu isya atau isya di waktu maghrib. Jadi jika kita terdesak waktu, pada prinsipnya dibolehkan kita melaksanakan sholat di bukan waktunya. Maksudnya melaksanakan dua sholat ini, ya. Duhur boleh dikerjakan di asar. Asar boleh dikerjakan di duhur. Itu prinsip utama. Nah, sehingga jika waktu terdesak untuk melaksanakan sholat duhur, kita tidak memungkinkan untuk melakukan sholat asar, boleh melaksanakan sholat asar di waktu duhur pada hari Jumat. Tetapi niatnya bukan jama. Niatnya itu bukan jama. Jadi prakteknya kita ikut sholat Jumat seperti biasa, ya. Mengikuti dari mulai khutbah, sholat 2 rakaat, beres sholat 2 rakaat, kita berzikir dulu, beristighfar dulu, sholat sunnah ba'da Jumat, baik yang 2 atau yang 4, dan selesai itu baru kita qomat untuk melaksanakan sholat duhur. Ini apabila dimungkinkan kita akan terdesak waktu tidak melaksanakan sholat asar. Mohon maaf, qomat lagi untuk asar. Jika kita terdesak untuk melaksanakan sholat asar. Nah, ini berlaku untuk bapak-bapak, ya. Tapi kalau untuk ibu-ibu kan tidak ada kewajiban untuk Jumat, jadi bagi ibu-ibu bebas. Mau jama takdim ataupun jama takhir, bagi ibu-ibu itu kan tidak wajib sholat Jumat. Jadi dalam safar hari apapun berlaku jama dan qasar. Itu Pak Haji. Ya. Ya Pak, Kris ya. Ustaz, saya boleh satu lagi nih? Boleh silakan. Pak Haji, banget. Oke. Nuhun Pak Ustadz. Nah, ini berkaitan kalau dengan masalah safar di qasar tadi sudah clear. Jadi betul ada yang mewajibkan ya, jadi qasar itu wajib, betul ada yang berpandangan gitu. Kemudian Pak Ustadz tapi lebih cenderung kepada sunnah muakkadah. Nah, berkaitan dengan jama Pak Ustadz. Berkaitan dengan jama. Kalau untuk jama nih ada yang berpendapat itu tidak semata-mata karena dalam safar. Jadi kalau saya dengar istilahnya itu ada faktor masakoh apa ya Pak Ustadz ya, ada kesulitan gitu ya. Jadi ketika kita sudah berada, walaupun kita sedang safar, tapi kita sudah berada di tempat lah katakanlah, dan kita tidak ada kesulitan, ada yang berpendapat tidak diperkenankan kita menjama katanya kita karena kita sudah katakanlah sudah tidak ada lagi unsur masakohnya di situ gitu. Jadi harus hanya safar lagi yang boleh, bukan jama. Nah gitu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Ya, memang kalau kita melihat kaifiat Rasulullah, wabil khusus yang menjadi acuan itu dalam perjalanan haji, ya, dalam perjalanan ibadah haji. Pada saat Nabi sedang wukuf di Mina, itu Nabi qasar terus, qasar, ya. Duhur qasar, asar qasar, maghrib, isya qasar lagi, tidak melakukan jama. Barangkali ya karena kondisinya Nabi duduk saja di situ, tidak kemana-mana, tidak ada aktivitas perjalanan. Tetapi pada saat Nabi sedang wukuf di Arafah, Nabi melakukan jama takdim, yaitu dengan menarik asar ke duhur, kemudian dalam perjalanan keluar dari Arafah ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, Nabi tidak sholat di Arafah karena pada saat matahari terbenam itu sudah harus keluar meninggalkan Arafah. Zaman dulu yang hajinya kan masih sedikit. Kalau zaman sekarang karena sudah jutaan, kebanyakan akhirnya sholat juga di Arafah. Mau bagaimana lagi? Tiba di Muzdalifahnya juga belum tentu jam berapa. Nah, kalau zaman Nabi itu Nabi tidak sholat di Arafah, tapi sholatnya di Muzdalifah dengan cara di jama takhir. Nah, dari situlah kemudian muncul pandangan bahwa qasar itu adalah azimah, satu keharusan atau merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sementara jama ini berkaitan dengan masyakoh. Apabila ada masyakoh dalam perjalanan, ya,
dikhawatirkan tidak keburu nanti sholatnya, maka dijama takdim. Atau terpepet sama sekali, tanggung dalam perjalanan, maka nanti dijama takhir. Nah, tapi pada dasarnya, selama kita berada dalam safar, itu masuk semuanya dalam rukhsah. Semuanya masuk dalam keadaan rukhsah. Dan bersifat pilihan pada dasarnya gitu. Jadi boleh qashar saja, atau boleh jamak dan qashar. Baik di situ ada masyaqqah tetap jadi ya. ataupun tidak ada masyaqqah. Ya. Karena keringanan ini Allah berikan, Allah hadiahkan untuk para musafirin, untuk orang-orang yang sedang safar. Jadi sebenarnya batasan jamak harus ada masyaqqah itu hanya pendapat, hanya sebuah dugaan saja gitu. Pada dasarnya kita diberikan pilihan oleh Allah untuk apakah akan qashar terus tanpa jamak atau ada jamak dan qashar. Orang yang qashar terus barangkali ini mengambil karena ingin terus ingat setiap waktu. Gitu. Nah, orang yang jamak dan qashar ini untuk mengambil dari mengambil untuk kepraktisan. Jadi dasarnya itu dua-duanya juga jadi boleh kita memilih untuk melakukan qashar saja atau plus jamak qashar, baik dalam keadaan masyaqqah dalam perjalanan ataupun sudah berada di tempat safar, sudah santai, sudah tidak kemana-mana. Itu pada dasarnya pilihan. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terkait dengan fadilah bahwa di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan mempunyai kelipatan pahala. Itu berlaku untuk semua sholat wajib maupun sunnah, ataupun juga termasuk tadi qashar-qasharnya atau tidak gitu Pak Ustadz. Dan yang kedua, ketika kita berhaji atau umroh itu kan sudah pasti kalau dari Indonesia itu sana itu kan safar. Kalau kita hanya sholat dalam waktu yang 3 kali gitu misalnya, 3 kali misalnya subuh oke lah ikut, zuhur sama asar digabung, maghrib sama isya digabung. Terkait dengan ini kalau kita menggunakan rukhsah tersebut gitu ya, apakah pahala kita itu nggak terkurangi tak? Maksudnya kelipatan dari fadilah yang pahala itu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Terkait dengan pahala, kata Nabi, seorang yang mengambil rukhsah di dalam safar itu kutiba kama kana ya'malu sahih muqiman. Jadi orang yang safar kemudian mengambil rukhsah qashar atau jamak dan qashar itu kutiba lahum misla makana ya'malu muqiman. Hadis pertama tadi riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa. Berkali-kali Rasulullah menekankan kepada para sahabat, apabila seorang hamba sakit sehingga tidak bisa sholat sempurna atau dalam safar sehingga dia sholatnya dilakukan qashar atau jamak qashar, maka kutiba lahu misla makana ya'malu muqiman. Pahalanya tetap dinilai seperti pahala sholat orang yang mukim dan sehat. Artinya walaupun kita mengambil qashar, sholat 2 rakaat ya, di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan lengkap 4 rakaat plus dengan sunah-sunahnya, ya, plus dengan sunah-sunahnya. Demikian juga jika kita mengambil jamak, tetap itu dinilai pahala yang sempurna. Nah, hanya saja ada beberapa kaifiat ketika kita berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Pertama, kita harus mengutamakan jamaah. Kalau kita masuk ke satu masjid, walaupun kita sebagai seorang musafir, tidak diperkenankan untuk sholat sendiri. Ikuti jamaah. Nah, ketika mengikuti jamaah, baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka berarti kita mengikuti seperti sholat orang yang mukim. Lengkaplah 4 rakaat. Tapi tidak ada sunnah qobliyah dan ba'diyah. Namun tetap akan dinilai melakukan itu jika sebelumnya biasa melakukan qobliyah dan ba'diyah. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan dengan menjamak takdim. Misalnya setelah selesai sholat duhur, kita langsung narik
asar ke duhur. Setelah selesai sholat maghrib, kita narik isya ke maghrib. Kemudian ketika masuk waktu asar, ada sholat lagi di situ, ikut lagi, nggak ada masalah. Karena dulu pernah ada sahabat yang ketika sedang wukuf di Mina, Nabi memimpin sholat berjamaah di Masjid Al-Khaif. Masjidnya sampai sekarang ada itu masjidnya ya. Masjid yang pernah dipakai oleh Nabi dulu. Nah, selesai sholat subuh ini, selesai sholat subuh, ada 2 orang sahabat masuk masjid dan langsung duduk di pojok masjid. Maka oleh Nabi dipanggil, ditanya, ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kamu untuk tidak ikut sholat berjamaah dengan kami? Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina, karena kami sudah sholat di kemah kami. Jadi di tenda-tenda Mina ada yang sholat tidak jamaah dengan Nabi. Maka pada saat itu Nabi mengingatkan, la ta'ud, jangan kau ulangi lagi. Walaupun kamu sudah sholat, datang ke masjid, ada orang yang sedang sholat berjamaah, ikuti. Faj'al nafilatan lak, jadikan sholat yang kedua itu sunnah untukmu. Nah, jadi dengan kita ingin mengejar keutamaan jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengambil rukhsah. Seperti pengalaman saya dulu ya, ketika sedang i'tikaf di Masjid Nabawi, itu kan 24 jam ada di masjid. Kecuali karena ada waktu ingin istirahat sejenak, ingin makan ketika buka ya, ketika sahur. Tetapi di waktu-waktu sholat itu sedang i'tikaf. Nah, saya waktu itu tetap menjalankan jamak dan qashar. Artinya jamak qasornya yang sholat sendirian itu. Di pertama sholat duhur, ikut berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Kemudian langsung sholat asar. Nah, nanti asar ada jamaah lagi, ikut lagi. Begitu juga maghrib jamaah dengan imam Masjid Nabawi. Kemudian langsung sholat isya. Nah, di waktu isya, jika sempat datang ke masjid setelah buka, kita ikut lagi, nggak ada masalah gitu, Pak. Jadi, dengan menggunakan rukhsah dalam safar ini, tidak akan mengurangi pahala kelipatan pahala yang dijanjikan oleh Nabi, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain, sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Justru kita ada tambahan plus. Apa tambahan plusnya? Tambahan plusnya adalah iktida'u bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa kullu ma fa'alahu nabi fahuwa sunnah yu'jaru ala fi'li. Semua yang dilakukan Nabi adalah sunnah dan insya Allah akan diberi pahala dikarenakan mengerjakannya. Begitu, Pak. Dilanjutkan. Mas Joko Suroso barangkali mau bertanya, silakan. Belum, saya bacakan yang ada di Jatim, Pak. Ustaz, ada 2. Pertama dari Pak Susilo. Kalau kita memungkinkan untuk jamak qashar dan jamak biasa, mana yang sebaiknya kita pilih? Mohon, Ustaz. Terus kemudian yang kedua dari Ibu Pujiati Bekasi. Pada saat di atas kendaraan, misalnya kereta api, sebaiknya wudhu dengan air atau tayamum? Nah, pertanyaan saya, Pak. Yang pertama, ketika kita memungkinkan untuk jamak qashar dan jamak tam ya. Jamak tam betul ya, Pak? Ya. Jamak qashar dan jamak tam, apa yang harus dipilih? Ya, tentu saja yang harus dipilih jamak qashar, Pak. Karena jamak qashar itu merupakan sodaqotun minallah. Itu merupakan sodakoh dari Allah. Jamak tam itu hanya di kampung halaman. Jamak dan tam itu hanya ada di kampung halaman dan itu hanya jamak takhir saja. Sementara jamak dan qashar itu adanya di dalam safar. Jadi kalau dalam safar pada dasarnya tidak boleh jamak tam itu. Tidak ada dalil di dalam safar jamak tam. Yang ada justru di dalam safar mah jamak dan qashar saja. Hanya saja kembali kepada pilihan tadi, apakah mau qashar saja, sholat setiap waktu, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat,
isya sholat, subuh sholat tiap waktu 5 kali, 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Atau mengambil rukhsah yang jamak tadi, ya, jamak takdim ataupun jamak takhir, jadi sholatnya hanya 3 waktu saja. Karena yang 4 macam sholat ini di jamak. Nah, jadi kalau kita memungkinkan untuk itu, ya maka sunnahnya adalah jamak dan qashar. Jamak dan qashar, bukan jamak dan tam. Karena jamak dan tam hanya berlaku di kampung halaman, tidak berlaku dalam safar. Lalu kalau kita berada di kereta api, mana yang lebih utama? Apakah wudhu dengan air atau wudhu dengan tayamum? Dengan wudhu darurat, dengan tayamum. Tetap wudhu, kalau sekalipun dalam safar, untuk persoalan wudhu itu tetap lebih utama dengan menggunakan air. Jika ada, ya. Jika airnya ada dan tidak membahayakan. Seperti dalam pesawat terbang kan, kalau terlalu banyak menggunakan air itu membahayakan, bisa membasahi elektronik pesawat. Jadi penggunaan air dalam pesawat itu sangat dibatasi, ya, mestinya dibatasi. Tapi kadang-kadang orang-orang awam, ya, kalau saya perhatikan, dia tidak paham dengan situasi itu, sampai di toilet pesawat itu becek gitu, karena pada bawa aqua ke toilet pesawat. Nah, ini kan sebenarnya berisiko, ya, membahayakan. Nah, kalau di kereta api, ya barangkali tidak ada elektronik, cuman persoalannya airnya ada atau tidak gitu di kereta. Terima kasih Pak Ustadz. Mami. Ada air lebih utama dengan air. Kalau tidak ada air, maka dipersilahkan untuk tayamum. Begitu, Pak. Yang berikutnya tadi apa? Ada satu lagi, Ustaz. Bagaimana ketentuan untuk sholat sunnah ketika safar? Sholat sunnah dalam safar itu yang pertama, ya, yang perlu digarisbawahi bahwa sholat rawatib dalam safar tidak ada kecuali qabla subuh. Sholat sunnah muakkadah, yakni sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah di dalam safar itu tidak ada kecuali qabla subuh. Kalau qabla subuh tetap ada walaupun kita kesiangan. Seperti Nabi dulu pernah dalam safar kesiangan, bangun-bangun saat matahari terbit. Nabi tetap melaksanakan sholat qabla subuh. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah, yang sering dicontohkan Nabi, sholat malam. Sholat malam di dalam safar. Bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya tadi, kita tidak harus turun dulu dari kendaraan, langsung saja di kendaraan itu. Jadi kalau kita sudah bata wudhu, bertayamum, di bus misalnya, langsung bertayamum ke jok atau kabin bus, kita bertayamum, langsung, tidak perlu mencari-cari dulu kemana nih arah kiblat, nggak perlu. Untuk sholat sunnah itu langsung saja menghadap ke arah kendaraan kita menghadap. Kemudian, bagaimana kaifiat gerakannya? Sebisa yang kita lakukan. Tidak harus harus berdiri dulu, kemudian ruku dan sujud, berdiri dulu, tidak harus. Jadi dalam kondisi apapun kita bisa duduk di atas kendaraan, ya begitulah. Kalau di atas kuda, di atas unta, ya sambil naik kuda itu. Kemudian kalau di atas bus atau di atas kereta, kita sambil duduk di joknya. Tidak harus berdiri dulu, Allahu Akbar, berdiri dulu. Kemudian nanti ruku, berdiri dulu. Sujud, turun ke lantai bus atau lantai kereta, lantai pesawat, tidak perlu. Jadi dalam posisi duduk aja. Duduk seperti biasa di kursi kita yang sudah kita booking. Nah, wudhu di situ yang menyentuh ke bagian-bagian permukaan kendaraan yang bisa disentuh dua telapak tangan, bertayamum, kemudian kita niatkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud, katakanlah di malam hari, kemudian atau sholat duha di siang harinya, lalu
berniat takbir, Allahu Akbar, Bismillah, membaca doa, dan itu diniatkan ini posisi berdiri. Lalu ruku dan sujudnya, sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi ini posisi berdiri tegak, kemudian untuk ruku Allahu Akbar, merunduk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu sujud, dan sujudnya posisi merunduknya lebih rendah daripada ruku. Nah, kemudian menyimpan tangan di atas dengkul atau di atas apa saja, karena tidak selalu bisa ke dengkul. Kalau bawa tas kan di atas tas, ya sebisanya saja. Bertahiyat seperti biasa, kemudian beres, salam ke kanan, salam ke kiri. Seperti itu. Jadi kita lakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi sedang duduk. Tidak harus memaksa-maksa harus berdiri. Gitu. Silakan jamaah yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit. Saya Pak Mas Ahe. Oh, silakan, Pak, enggak. Ya, Pak Ustadz tadi kan udah dibilang sama Pak Ustadz kalau dalam kondisi safar, maaf ini sambil jalan soalnya. Oh iya. Kan tidak ada sholat rawatib kecuali sholat qobliyatul subuh ya Pak Ustadz. Ya. Nah kalau kita sudah berada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, apakah boleh kita melaksanakan sholat sunat rawatib itu gitu yang di subuh duhur, maghrib atau isya gitu loh Pak Ustadz. Itu aja yang ingin ditanyakan. Mohon Pak. Ya, sama-sama. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang terbaik. Namun terkadang kita suka terbawa perasaan itu tadi, aduh sayang banget katanya, ini kan setahun sekali juga enggak sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Akhirnya meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, padahal prinsipnya apa yang dicontohkan oleh Nabi itulah yang lebih baik. Jadi kalau kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa selama Nabi tinggal di Masjidil Haram, selama Nabi tinggal di Mekah, maksudnya safar ya. Safar Nabi ke Mekah itu kan yang tercatat dalam sejarah itu 4 kali ya safar dalam tujuan ibadah. 3 kali umroh, kemudian 1 kali haji. Ya, 3 kali umroh, 1 kali haji. Yang umrohnya ini plus umroh dengan pembebasan kota Mekah. Dan di situ Nabi sekali tinggalnya selama 15 hari. Sekali lagi selama 19 hari. Sekali lagi selama 25 hari. Dan selama tinggal di Mekah, Nabi itu tetap menjalankan qashar. Artinya otomatis sholat rawatib pun ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali qobla subuh. Maka demikian juga kita sebagai umatnya mestinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita tidak melakukan sholat rawatib duhur ya, qobliyahnya ditinggalkan, ba'diyahnya, kemudian ba'da maghribnya, ba'da isyanya kita tinggalkan kecuali qobla subuh. Niatnya apa? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu maksa ya, ingin qobliyah, ingin qobla duhur, ba'da zuhur, ingin tetap ba'da maghrib atau ba'dal isya, ya tidak berdosa juga gitu Bu. Istilahnya tidak berdosa juga, hanya tidak menjadi lebih baik gitu kan. Tidak menjadi dosa. Aduh, aku dosa nih gara-gara qobla duhur, ba'da duhur di Masjidil Haram atau ba'da maghrib, ba'da isya di Masjidil Haram, tidak berdosa juga, hanya itu tidak lebih baik. Apa yang dilakukan ibu itu tidak lebih baik. Justru lebih baiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, wa kullu ma fa'alan nabi fa huwa sunnatun lil muslimin yu'jaru ala fi'li walau amarna an naqtadi bi. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah bagi kaum muslimin, diberi pahala karena melakukannya, karena Allah memerintahkan untuk kita iktidak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, begitu Ibu. Jadi lebih baik kita ikut Nabi saja gitu.
Ya, matur nuhun Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tapi maaf satu lagi Pak Ustadz, kalau kita melaksanakan jamak tam tadi ya, nah itu kan udah tumaninah di tempat tinggal gitu, itu boleh nggak ada sholat sunat rawatibnya? Ya, maksudnya dalam safar ini, Bu? Bukan dalam safar, pulang safar kan tadi Pak Ustadz bilang kalau udah nyampe di rumah tempat tinggal kita melaksanakan jamak takhir ya, jamak takhir Ya. Itu Dan tam. boleh nggak ada sunat rawatibnya gitu? Ya, ya kan itu yang sholatnya digabung, Bu. Jadi yang namanya jama itu menggabung sholat, la yusabbih bainahuma, bahasanya begitu. Sholat yang tidak dipisah dengan zikir, ya sholat yang tidak dipisah dengan sholat sunnah itu disebut wasol, ya, mewasol sholat. Nabi melarang tidak boleh mewasol antara satu sholat dengan sholat yang lain kecuali dipisah dengan kalamun nas. Itu dalam kondisi yang normal. Tapi kalau jama itu sengaja diwasol. Nah, sholat wasol itu menghilangkan zikir dan menghilangkan sholat sunnah kecuali nanti yang terakhir. Jadi kalau sholat kita diwasol atau dijama antara duhur dengan asar, antara maghrib dengan isya di jama takhir, maka otomatis sunnahnya hilang itu, Bu. Ya, kecuali zikir ba'da sholatnya. Kalau zikir ba'da sholat kan berlaku juga di dalam safar dan mukim. Jadi setelah selesai kita melakukan jama tam, takhir, maka tidak ada sholat sunnah, cukup dengan berzikir saja. Nah, begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Nuhun Pak Ustadz. Bisa Satu lagi Pak Ustadz, yang masih penasaran. Itu kalau kita dalam keadaan safar kemudian tujuan itu jelas Pak Chris, kurang jelas suaranya Pak, pakai handphone Bapak. Ya. Nah, sekarang suaranya agak pelan-pelan aja. Ya. Kalau kita dalam keadaan safar kemudian sudah sampai di tempat tujuan, kemudian di tempat tujuan itu dekat dengan masjid gitu ya. Mana yang lebih utama gitu? Apakah kita ikut berjamaah dengan di masjid atau kita melakukan menjamak sholat kita dalam keadaan posisi safar itu? Ya. Dalam sholat-sholat itu, baik sholat di dalam safar ataupun sholat di mukim, tetap jamaah itu harus diutamakan, Pak. Jadi misalnya kita sudah sampai ke kampung halaman, dan tadi di dalam perjalanan kita belum sempat untuk melakukan jamak qashar, baru sempat kita melakukan jamak qashar di kampung halaman kita. Jika memang dekat dengan masjid dan ada jamaah, maka utamakan ikut sholat berjamaah. Jadi satu sholat berjamaah dengan kaum muslimin, dengan jamaah kaum muslimin, satu sholat kita sendirian. Sehingga kita tetap bisa melaksanakan sunnahnya, sunnah jamaknya, dan juga kita dapat mengejar pahala keutamaan berjamaah. Jadi selagi ada berjamaah, utamakan jamaah itu. Nah, hanya saja barangkali ini sedikit tambahan, ya kadang suka bingung, misalnya ketika mau jamak takhir tam, maghrib, dan isya. Jamak takhir tam, maghrib, dan isya. Nah, dalam ketentuan jamaah, urutan sholat itu tidak boleh berubah. Sebab yang mengatakan bahwa yang harus didahulukan adalah sholat shahibul wakti itu hanya pendapat. Itu pendapat, tidak ada dalilnya. Bahwa urutan sholat itu nggak berubah. Mana yang dahulu, itulah yang didahulukan gitu. Tidak kemudian berubah karena shahibul wakti. Nah, kita mau menjama maghrib dan isya ini di waktu isya. Lalu sholat maghribnya berjamaah bersama imam dan kaum muslimin di masjid. Imamnya sholat isya, kita mau maghrib. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Jadi persyaratan atau niat dalam sholat jamaah, niat dalam sholat jamaah itu tidak harus sama.
boleh antara imam dan makmum berbeda niat. Yang penting mengikuti gerakannya gitu. Imam sholat isya, kita niat sholat maghrib. Imam sholat asar, kita niat sholat duhur. Atau sebaliknya, kita sholat duhur, yang lain sholat asar. Itu nggak ada masalah. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Yang penting kita mengikuti gerakan. Itu prinsip dalam jamaah. Nah, sekarang kasusnya kita mau jamaah takhir tam. Di waktu isya, bermakmum ke jamaah sholat isya. Kita ikut saja di situ, bermakmum ke orang yang jamaah sholat isya, kita tetap niatnya sholat maghrib. Hanya saja setelah selesai 3 rakaat, karena sholat maghrib tidak bisa 4 rakaat. Setelah kita selesai menunaikan sholat 3 rakaat, di situ silakan Bapak pilih. Apakah mau duduk terus di 3 rakaat, menunggu imam sampai imam pun tahiyat, nanti setelah imam salam bareng-bareng. Apa yang dibaca ketika duduk tahiyat, terus saja berdoa. Karena setelah selesai innaka hamidum majid, kita dipersilahkan untuk terus berdoa. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi menyimpulkan kerukakahan, kesulitan memahami hadis ini, bahwa boleh begitu selesai 3 rakaat, kita duduk tahiyat, salam duluan. Karena memang sholat kita sudah sempurna. Lalu setelah itu qomat lagi untuk melaksanakan sholat isya. Jadi dengan adanya dengan melakukan jamaah takhir, walaupun di waktu isya, itu tidak menghalangi kita untuk mengejar keutamaan sholat jamaah. Jika ada, ya, diutamakan sholat berjamaah. Begitu, Pak. Ustaz, mungkin selingan sedikit Pak Ustaz. Di masjid-masjid itu biasanya kan ada Al-Quran yang dipasang di tempat Rehal. Ya gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa seorang imam itu kayaknya pernah membaca Al-Quran gitu ya, ketika sholat begitu. Nah, ini hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Karena kan ada ketentuan kalau kita berdiri atau sholat kan seharusnya melihat tempat sajadah. Sementara kalau seorang yang sedang memimpin sholat tidak melihat tempat sajadah, apakah menjadi sholatnya batal atau gimana kalau dia melihat mushaf Qur'annya gitu. Demikian juga ketika dia berdiri lagi kemudian melakukan gerakan membuka mushaf gitu. Ini hukumnya seperti apa? Karena saya lihat ada beberapa masjid yang mempraktekannya seperti gitu, Pak Ustadz. Bagaimana? Apakah itu juga berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah? Penjelasan Ustadz. Ya, yang pokok ketika kita membaca Quran dalam sholat itu, Iqra' ma tayassara minal Quran. Kata Allah dalam surat Al-Muddatsir, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Yang mudah di situ adalah yang hafal. Jadi di sini pertama kita dianjurkan oleh Allah untuk menguatkan, berusaha berjuang untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan membaca surat-surat yang memang tidak hafal, sehingga menjadi terganggu kaifiat sholat. Nah, orang yang berpendapat bahwa boleh membaca mushaf dalam Quran dan melakukan beberapa gerakan seperti membuka mushaf, menutup mushaf, atau memasukkan mushaf ke kantong, mengeluarkan lagi, atau membuka mushaf dari handphone dan mematikan lagi, itu menganalogikan ke sholat sambil menggendong bayi. Sholat sambil menggendong bayi. Karena menggendong bayi pun ada beberapa gerakan yang dilakukan di luar sholat katanya. Tapi saya melihat sholat menggendong bayi ini dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat seperti sholat khauf. Gitu. Karena si bayi ini kalau dilepas bisa pergi atau mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Kalau pergi nanti hilang, ya, apalagi di tengah-tengah jamaah yang padat, ya, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu kalau hilang, bagaimana cara mencarinya? Jadi sholat dengan menggendong bayi itu lebih kepada darurat itu. Darurat karena takut terjadi bahaya. Nah, sementara sholat dengan membaca mushaf itu tidak ada daruratnya. Jadi memang sebaiknya tidak dilakukan gitu.
Karena itu tadi yang seperti Bapak sampaikan, ketentuan dalam salat itu pertama mata kita harus melihat ke tempat sujud. Kalau kita melihat ke depan bukan ke tempat sujud, itu melihat mushaf. Kemudian yang kedua, kalaulah itu dilakukan dengan cara memegang, ya, memegang di tangan kita, berarti ini juga sudah menghilangkan kaifiat untuk menyimpan tangan kanan di atas telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, karena dia memegang mushaf. Katanya tadi tidak, karena langsung di depannya di layar komputer atau di mushaf yang besar. Nah, itu juga melanggar ketentuan untuk melihat ke tempat sujud. Jadi secara hukum emang tidak membatalkan sholatnya, jadi tidak kemudian jadi batal karena itu, tetapi ini sudah merusak beberapa kaifiat di dalam sholat. Maka kembalilah bahwa membaca itu apa yang kita mudah, yang maksudnya yang kita hafal dalam Al-Quran, sehingga sholat kita tidak terganggu kaifiatnya. Gitu, Pak. Ya, kalau ada imam yang melakukan hal seperti itu, kita sebagai makmum bagaimana, Pak? Apa ikutin saja begitu atau kita tinggalkan? Ya, kalau makmum ada tidak berdosa, kita dengar aja nggak apa-apa. Ya, makmum tidak melakukan apa-apa, cuma mendengar saja. Gitu, Pak. Mungkin untuk sekedar menengok, kalau misalkan kita ingin supaya tetap hafalannya terus berulang gitu ya. Ini mengapa kan? Bukan tetap utamanya sih ke sujud. Tapi kadang-kadang kan dalam hafalan tuh kalau ayat-ayatnya panjang, misalkan dalam salat malam, kadang-kadang di tengah bacaan lupa, cuma nengok sebentar. Gitu. Ya, kalau nengok sebentar nggak apa-apa, tapi jangan terus-menerus, Pak. Ya. Untuk mengingatkan hafalan, kalau tidak ada yang mengingatkan, kalau ada yang mengingatkan kan yang seharusnya yang belakang ini. Kalau tidak ada yang mengingatkan, sekedar nengok sedikit, ini tuh apa lanjutannya, kita lanjut lagi. Tapi jangan terus-menerus membaca mushaf itu, karena perintahnya juga yang mudah kita baca. Itu, Pak. Berarti penekanannya sebetulnya lebih ke yang sholat sunnah ya. Kalau wajib memang seperti yang tadi itu Pak Ustadz sampaikan. Ya, banyak ulama yang memandang seperti itu. Untuk yang sholat sunnah masih ada sedikit toleransi itu. Walaupun memang sebaiknya di sholat sunnah juga jangan itu, seperti Rasulullah ya, kalau lupa ya lupa berhenti dan mengganti dengan surat yang lain, atau berhenti di surat itu tidak dilanjutkan gitu. Sedikit lagi Pak. Ketika kita sholat wajib ini kan misalnya imam maghrib atau isya gitu yang dijaharkan, kemudian baca surat gitu ya, itu terjadi kesalahan atau kelupaan dari imam, itu belum tentu yang mengingatkan itu yang katakanlah yang di belakangnya imam langsung gitu. Karena mungkin suratnya surat yang jarang dibaca sehingga kurang begitu dipahami sama makmum. Tapi ada juga makmum yang hafal tapi jauh Pak Ustadz, sehingga teriak-teriak begitu ketika mau mengoreksi. Itu gimana gitu jadi hukumnya Pak Ustadz? Imam sendiri juga mungkin nggak begitu jelas, ini ada yang ngoreksi di belakang tapi kurang jelas begitu. Itu gimana tadi kondisi seperti itu? Ya, itulah kenapa Nabi SAW menganjurkan bahwa orang yang duduk atau berdiri di belakang imam itu adalah hathabul, istilahnya apa namanya, orang yang memang punya hafalannya juga banyak gitu. Ashabul fadilah, orang yang punya keutamaan. Yang berdiri di belakang imam itu ya orang-orang yang hafalannya banyak, kaifiat sunnah sholatnya juga bagus, sehingga pada satu saat jika terjadi sesuatu pada imam, apakah itu lupa bacaan atau dia uzur tidak bisa melanjutkan imam, dia maju ke depan. Nah, problemnya di kita kadang-kadang hal itu diabaikan gitu. Tidak ada dipersiapkan untuk badal atau yang mengingatkan bacaan imam. Nah, kasus banyak orang imam yang lupa, di belakang sama yang dekatnya tidak apa, yang tahu di belakang yang paling jauh lalu berteriak. Nah, sebenarnya itu mengganggu kondusivitas.
Sebetulnya ketika memang sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan, tidak harus dipaksakan. Langsung saja sujud, langsung saja ruku. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Nabi membaca satu surat, Nabi itu ragu untuk melanjutkan. Nah, Nabi saja pernah seperti itu ya. Jadi Nabi itu ragu untuk melanjutkan. Ini apa maksudnya lanjutan surat ini? Agak lupa Nabi itu. Kemudian setelah itu Nabi memotong dan langsung ruku. Selesai sholat, di belakang ada Umar bin Khattab. Kata Nabi, kamu tadi ikut sholat bersamaku? Iya. Kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Katanya. Nah, artinya di situ ada kebolehan seorang makmum untuk mengingatkan. Tapi tentu ada etika ya. Kalau sampai teriak-teriak dari belakang dan kemungkinan untuk terdengar oleh imamnya sangat kecil, itu nggak usah dilakukan. Itu mengganggu kondusivitas. Saya juga mengalami beberapa kali gitu lupa, tapi yang mengingatkan di belakang memang tidak begitu jelas. Dan akhirnya saya lebih memilih memotong saja atau mengganti dengan surat yang lain. Jadi tetap ada etika menjaga kondusivitas jamaah. Gitu, Pak. Kalau ternyata yang mengoreksi itu salah juga, itu gimana? Jadi ada, jadi ngoreksi kan minal kafirin gitu, ada yang koreksi minal kafirun gitu ya. Ini dari yang mana gitu? Sebenarnya ustadznya sendiri mungkin bingung. Jadi itu bagaimana terjadi kalau ya, hukum? sebetulnya dia juga pasti ragu itu yang mengoreksinya juga. Nggak mungkin kan? Yang mengoreksinya juga pasti ragu itu. Ya itu masalah berjamaah. Tapi nggak harus sujud sahwi kalau memang kesalahan itu di luar daripada kemampuan kita. Ada lagi Pak Ustadz, ini sebenarnya udah sering juga Pak Ustadz, sunnah sebelum duhur itu sebaiknya 2 rakaat atau 4 rakaat, ini pertanyaan Ya. dari Pasi. Sunnah sebelum duhur ada 2 pilihan. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Yang kalau kita mengambil 4 rakaat itu ada jaminan langsung dari Nabi. Man shalla sintai asyra rakaat, barang siapa yang sholat 12 rakaat, nah berarti 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat sebelum subuh. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Nah, jadi kalau kita melihat, kalau kita bertanya mana yang paling utama, sholat qobla duhur itu 2 rakaat atau 4 rakaat, tentu yang paling utama itu adalah 4 rakaat. Sampai jaminannya juga langsung disebut oleh Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Dan kaifiatnya sama seperti sholat sunnah tarawih. 4 rakaat itu tidak dipisah dengan salam, tapi langsung saja 4 rakaat, salam terakhir. Seperti tarawih 4-4-3 kan tidak ada tahiyat awal. Tidak juga dipisah jadi 2-2, 4 rakaat langsung salam. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi sholat 4 rakaat sebelum duhur itu yusallimu baina kulli rakaatain. Nabi salam setiap 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi hadisnya itu lemah. Karena hadisnya lemah, maka tidak bisa diambil pijakan. Hingga kembalilah kita ke hadis yang asal, bahwa sholat duhur jika dilakukan 4 rakaat sebelum duhur, qobla duhur jika dilakukan 4 rakaat qobla duhur ini, langsung 4 rakaat dan 1 kali salam. Gitu. Para jamaah semuanya, luar biasa hari ini banyak sekali pertanyaan dan berkah bagi kita semuanya. Bukan hanya yang bertanya, tapi yang mendengarkan juga. Karena kadang-kadang ketika orang bertanya itu, yang menerima atau yang mendengarkan itu lebih banyak mendapatkan faidah gitu. Baik, demikian barangkali ya, Pak Ustadz, kita tutup. Pak Ustadz silahkan memberikan closing statement untuk berdoa. Ya, baik. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Banyak pertanyaan yang menjadi pembuka
dan bermanfaat untuk semua. Dan intinya kembali ke fokus kajian kita, bahwa disunahkan kita untuk mengambil rukhsah qasar dalam safar, dan itu merupakan sodaqotun minallah. Itu sodakoh dari Allah, maka terimalah sodakoh ini. Dan sunnah, hukum sholat qasar dalam safar itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, karena Nabi SAW selalu merutinkan qasar sholat dalam safar. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, itu merupakan sunnah juga bagi kaum muslimin. Insya Allah kita akan diberi pahala karena melakukannya, karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Diakhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.